siang. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya akan wawancara Pak terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak alami. Kira-kira ada waktu Pak? Ya, sudah silakan. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, ini saya ingin bertanya Pak. Selama ini kan Bapak dalam mengambil keputusan kan sudah banyak pengalaman. Dan kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus dilema etika? Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, saya menggunakan unsur berpihak kepada murid, yaitu paradigma rasa keadilan lawan kekasihan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan 9 pengambilan keputusan. Misalnya ada kasus siswa kelas 6 di SD kami yang bernama Jumirah. Anak tersebut tergolong berkebutuhan khusus yang secara keadilan sesuai kriteria kelulusan, anak tersebut tidak lulus karena dari nilainya masih banyak yang tidak mencapai nilai ketuntasan dan kriteria nilai minimal. Tetapi dengan berbagai pertimbangan dan aspek karakter anak tersebut dinilai bagus, dan dari aspek masa depan maka kami bermusyawarah dengan Dewan Guru, terutama guru kelas 6, maka anak tersebut kami luluskan agar bisa memiliki masa depan dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian. Berarti menerapkan aspek rasa keadilan ya Pak, keadilan dan kasihan ya Pak ya. Iya. Sehingga anak tersebut bisa lulus ya, yang seharusnya kan tidak lulus ya Pak ya. Iya. Tapi mempertimbangkan tadi nilai keadilannya, kemudian rasa kasihannya juga anak tersebut akan memiliki masa depan ya Pak. Iya benar. Oke. Terus bagaimana Pak ini pengambilan keputusannya Pak untuk kasus dilema etika ini Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan kami menggunakan unsur berpihak kepada murid. Paradigma rasa keadilan lawan kasihan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dengan 9 pengambilan keputusan pada Jumirah tadi, siswa kelas 6 yang seharusnya masuk sekolah SLB, namun ya, karena secara geografis sekolah kami itu di pegunungan, ya, jauh dari letak SLB, maka anak tersebut masuk pada sekolah umum, yaitu di SD Negeri 3 Pengadegan. Karena anak tersebut ya bisa mengikuti walaupun ketinggalan, maka setelah ujian di kelas 6-nya, walaupun masih banyak yang nilai belum mencapai patokan kelulusan, ya, namun dengan berbagai pertimbangan, tidak hanya nilai, dengan sikap yang sehari-harinya ditampilkan cukup bagus, maka anak tersebut kami luluskan agar bisa nantinya melanjutkan dan memperjuangkan masa depannya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berarti dalam pengambilan keputusan itu kita berbasis peduli ya Pak ya? Iya, berbasis peduli bahwa
semua anak itu harus bisa merasakan pendidikan yang sama ya Pak ya. Yaitu misalnya anak yang berkebutuhan khusus tadi misalnya harus sekolah di SLB karena letak geografis yang jauh, sehingga anak tersebut harus diterima di sekolah yang umum ya Pak, atau sekolah negeri gitu. Terus ini Pak, langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Iya, langkah-langkah yang kami tempuh, yang pertama dalam mengambil keputusan kami menggunakan unsur berpihak kepada murid, yaitu tetap mempertimbangkan aspek murid dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menggunakan paradigma rasa keadilan lawan kasihan, yaitu secara keadilan sesuai kriteria kelulusan anak tadi yang bernama Jumlah itu sebetulnya tidak lulus kalau dilihat dari nilai, tetapi dengan berbagai pertimbangan dari aspek karakter anak tersebut bagus dan mempertimbangkan untuk masa depan berikutnya supaya tidak putus asa ya, dan tetap punya semangat dalam hidupnya, maka anak tersebut kami luluskan bersama dengan yang lain supaya bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut agar bisa sekolah lagi pada jenjang berikutnya. Karena masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh nilai sekarang, tapi perjuangan berikutnya. Yaitu, karena nasib seseorang tidak ada yang tahu. Yang keempat, menggunakan 9 pengujian keputusan, yaitu pertama, mengenal nilai kebijakan anak tersebut. Jadi anak tersebut walaupun nilainya secara umum kurang, tapi sikapnya itu dengan teman-temannya dilihat dari perbuatan sehari-hari anak tersebut mempunyai kebajikan. Yang kedua, menentukan yang terlihat pada kasus ini adalah kepala sekolah, guru, murid tersebut, dan orang tua murid tersebut. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan, yaitu anak tersebut memang termasuk kategori berkebutuhan khusus yang harus kita selamatkan masa depannya. Jadi kalau diluluskan pasti nanti akan mempunyai semangat, karena mungkin nanti berpikirnya sudah berbeda, jadi berpikirnya akan berkembang, jadi tidak dilihat dari masa-masa sebelumnya. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu memang anak tersebut sesuai kriteria kelulusan, anak tersebut tidak lulus ya, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan aspek karakter dan masa depan, maka kami bermusyawarah dalam rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan tadi, maka anak tersebut bisa kami luluskan supaya mempunyai semangat dalam hidupnya kembali nanti. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan kasihan, yaitu memang anak tersebut sesuai kriteria kelulusan anak tersebut tidak lulus, tetapi dengan berbagai pertimbangan dari aspek karakter dan masa depannya, maka anak tersebut kami luluskan supaya bisa melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi adalah berpikir berbasis rasa peduli bahwa anak tersebut harus bisa sekolah, maka kami luluskan agar bisa melanjutkan sekolah berikutnya. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu memang anak tersebut termasuk kategori
berkebutuhan khusus yang sesuai kriteria kelulusan anak tersebut tidak lulus, tapi dengan berbagai pertimbangan dan dari aspek karakter dan masa depan anak tersebut, maka kami luluskan bersama dengan teman-teman yang lain. Yang ke-8, membuat keputusan adalah anak tersebut kami luluskan setelah kami bermusyawarah dengan rekan guru di sekolah ini. Yang ke-9, refleksikan adalah keputusan kami akan menjadi pertimbangan pada kasus yang sama, yaitu mengedepankan berpihak kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti langkah-langkah pengambilan keputusan Bapak sudah menggunakan pengujian ya Pak ya? Ya. Menggunakan pengujian, jadi tidak hanya serta-merta langsung memutuskan begitu saja, tapi ada pengujian ya, apakah keputusan itu sudah sesuai dengan nilai kebajikan apa belum ya Pak ya? Ya. Kemudian juga sudah bermusyawarah dengan rekan guru ya Pak untuk pengambilan keputusannya ya. Ya, betul. Oke. Kemudian ini Pak, terkait hal-hal yang efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak. Ini kira-kira apa Pak ini pengambilan hal yang efektif Pak? Ya, seperti tadi ya, mengapa anak tersebut kami luluskan, itu yang pertama ya karena masa depan anak tidak hanya bukan dengan nilai yang ditulis sekarang, tapi nilai perjuangan yang akan dilakukan nanti pada kehidupan berikutnya setelah lulus dari SD. Karena mungkin nanti pemikirannya itu akan berubah dan mengalami perkembangan. Kemudian mempertimbangkan unsur berpihak kepada murid. Jadi ini menyelamatkan masa depan murid supaya tidak putus asa, karena kemungkinan kalau tidak diluluskan ya malah mungkin tidak melanjutkan sekolah lagi, atau mungkin tidak mau mengulangi di kelas 6. Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut, walaupun nilainya kurang, tetap kami luluskan dengan cara bermusyawarah tadi. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan, yaitu rasa peduli kepada anak tersebut agar memiliki masa depan, karena nanti anak tersebut pasti karena bisa lulus berarti akan mempunyai kebanggaan dalam pikirannya dan mungkin akan lebih baik lagi untuk kehidupan yang berikutnya gitu. Berarti memikirkan keperpihakan pada murid ya Pak? Iya, jadi tidak hanya melihat nilai. Nah, karena nilai itu ya hanya yang diperoleh dalam sekarang, dari masa depan tidak bisa ditentukan dengan nilai yang diperoleh sekarang, itu hanya sebagian kecil saja. Terus ini Pak, terkait tantangannya Pak, tantangan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini Pak, tantangannya seperti apa Pak? Ya, tantangannya itu adalah sebagai wali murid ada yang tidak terima, nah, karena berdasarkan prinsip keadilan yang sesuai dengan kriteria kelulusan, anak tersebut mestinya tidak lulus. Nah, ini mungkin anak yang pandai ini akan iri juga, termasuk orang tuanya tadi mungkin akan protes, kok nilainya jelek kok lulus. Sama-sama disamakan dengan anak yang pintar, kan seperti itu. Tetapi kami melakukan pendekatan persuasif pada wali murid yang lain dengan mempertimbangkan rasa kasihan pada anak tersebut. Ya, karena mungkin kalau tidak dilanjutkan, kalau tidak diluluskan, yang anak tersebut tidak bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya, maka kami bersama dengan para guru sepakat untuk meluluskan anak tersebut.
Jadi tantangannya sebagian dari wali murid itu ada yang protes ya Pak terkait keputusan Bapak ya. Ada yang tidak terima. Ya. Tapi Bapak melakukan pendekatan persuasif ya supaya wali murid itu mengerti bahwa kepentingan anak itu juga harus diutamakan ya. Terutama masa depannya, apalagi yang berkebutuhan khusus mesti akan putus sekolah ya Pak ya. Iya betul. Terus ini Pak terkait prosedur Pak atau tata cara Pak untuk pengambilan keputusannya Pak, prosedurnya bagaimana Pak? Dalam pengambilan keputusan saya menggunakan unsur berpihak Pak Damri tadi, ya. Kemudian yang kedua paradigma rasa keadilan dan dengan lawan kasihan. Ini melihat nilai anak tersebut yang semestinya mungkin belum bisa lulus, tapi dengan melihat kondisi anak, ya, kondisi mentalnya, kemudian umurnya, nah, dan prinsip berbasis rasa peduli, jadi punya kepedulian supaya anak nanti dengan mungkin bisa bangkit kembali, mungkin akan merubah sikapnya, itu. Dan dengan 9 keputusan tadi, maka anak tersebut tadi kami luluskan dengan berbagai resiko yang kami hadapi. Ya. Berarti prosedurnya tadi berbasis rasa peduli ya Pak ya? Ya, peduli, kasihan, ya. Terus ada 9 pengujian pengambilan keputusan gitu. Ya. Kemudian yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika Pak, yang membantu siapa Pak? Yang membantu ya dengan musyawarah para rekan guru, ya, terutama guru kelas 6, dan juga kami berkonsultasi dengan komite itu untuk mengambil keputusan tadi supaya ada kekuatan agar nanti dalam menghadapi protes apa-apa kami bisa menghadapi bersama-sama dan tidak asal mengambil keputusan secara sepihak atau hanya diputuskan oleh saya sendiri. Berarti berkolaborasi dengan rekan guru dan komite ya Pak? Iya. Terus ini Pak, dari pengalaman Bapak yang kira-kira bisa dipetik atau yang bisa menjadi pelajaran Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama mungkin pada kasus-kasus selanjutnya Pak, ini bagaimana Pak? Yang pertama ya dalam pengambilan keputusan itu harus hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua mempertimbangkan berbagai aspek, ya, ada aspek tadi nilai, ada aspek sikap, ada aspek keadilan, ada aspek kepedulian, kemudian resiko yang dapat terjadi sehingga kalau keputusan itu diterapkan, kemudian mengedepankan atau berpihak kepada murid. Jadi kita membela murid agar nanti masa depannya bisa ditempuh dengan semangat, ya, karena walaupun mungkin kemampuannya karena diperhatikan dan diluluskan, mungkin akan mempunyai semangat juang atau mempunyai sikap berubah untuk lebih maju lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berarti kita mengambil pelajaran dari apa yang menjadi bahan pertimbangan tadi ya Pak, untuk pengambilan keputusan selanjutnya ya. Tidak hanya mendapatkan sisi dari nilainya, tapi ada perubahan perilaku ya Pak, yang diharapkan. Ini terima kasih sekali Pak atas waktunya. Saya sudah mendapat informasi dari Bapak terkait pengambilan keputusan untuk kasus dilematika. Terima kasih, dan saya mohon pamit Pak. Ya, sama terima kasih juga. Semoga berhasil dan bisa lulus dengan baik. Terima kasih Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Saya akan menguasai itu terkait pengambilan keputusan untuk kasus pidana etika Bu. Kira-kira Ibu ada waktu bagi jam? Alhamdulillah ini ada waktu. Oke. Terima kasih Bu. Saya akan menjawab sebisa saya. Oke. Terima kasih Bu. Untuk kasus dilema etika ini yang di sekolah Bu, selama ini mungkin Ibu pernah mengalami kasus dilema etika gitu. Nah ini untuk mengidentifikasinya bagaimana Bu, untuk kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Saya mengidentifikasi di sini kan khususnya pada anak ya Pak. Pada anak sesuai etika masing-masing, yaitu etika itu tata krama menurut saya. Nah, jadi kami ini Pak, ya banyak unsur ya. Kita intinya itu ke siswa. Banyak yang terjadi sih Pak. Misalnya tentang penilaian siswa, kemudian sikap-sikap siswa, dan juga ada perkelahian kecil lah. Jadi semuanya itu bisa alhamdulillah saya bisa guru-guru bisa mengatasinya. Untuk kasusnya yang seperti apa untuk misalnya siswa itu seperti apa kalau boleh tahu? Misalnya untuk siswa ya, siswa kan ada juga yang mengalami keterlambatan dalam berpikir. Kadang anak tersebut juga seharusnya itu anak itu sudah bisa membaca menulis, anak tersebut ada yang kadang kurang. Nah itu kami berikan waktu khusus diberi tambahan. Jadi anak tersebut jangan kurang terus, benar-benar bisa menyesuaikan dengan temannya. Contohnya si Anun ya, saya dari dulu kemarin Anun ya contohnya ilustrasi ya. Nah Anun itu saya punya anak, itu kalau ada tamu itu biasanya langsung dirundul, salaman, sikapnya luar biasa. Sampai dia padahal dia nggak bisa apa-apa, luar biasa. Dia juga ada nakal sedikit, jahil lah, bukan nakal tapi jahil sama temannya. Jadi itu sebetulnya belum apa-apa. Untuk menulis saja, alhamdulillah sekarang sudah bisa Pak. Alhamdulillah dengan ketelatenan dulu saya cakap sih sama ibu saya, ditelatenin terus ngomong juga masih cek ini sudah kelas 4 ya, tapi sudah bisa membaca nulis alhamdulillah karena pandemi kemarin kan harus naik. Itu saya sebetulnya saya masih kurang membina anak itu, kalau anaknya nggak ada kan susah. Dari situ kita bina anak tersebut setelah pas pandemi 2 tahun ini baru dia dilatih. Dan kemarin suruh nulis sudah bisa. Soalnya pasan yang biasa karena ada jadi masalah terpecahkan di situ salah satunya. Kemudian yang kedua, demikian juga untuk lulusan selama pandemi karena aturan pandemi yang seperti itu. Insya Allah di sini untuk baca tulisnya sudah bisa untuk nilai kurang, tapi kan karena dibantu oleh sikap dan perilaku yang baik sehingga mendukung untuk tetap di sekolah. Anak tersebut seperti Anum tadi kan bisa dilakukan setelah dia bisa mengikuti. Kalau tanpa ada usaha maksimal dari para guru, saya yakin tidak bisa. Jadi intinya dalam mengambil keputusan, misalnya ada keputusan berarti tidak hanya aspek nilai ya Bu, tapi karakter juga ya yang diperhatikan. Terus juga tadi ada tambahan pelajaran ya Bu untuk anak-anak yang memerlukan bimbingan. Pulangnya terakhir. Terus ini Bu, untuk pengambilan keputusan biasanya kan ada dua kepentingan yang misalnya sama-sama benar sebenarnya Bu. Kalau menurut aturan mungkin benar, juga menurut nilai-nilai kebajikan universal itu juga benar.
Ini bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Kalau sudah benar semuanya, Pak, kalau keputusan yang tadi, misalnya dari pusat itu kan ada ABC seperti itu yang kadang kurang pas menurut saya, tapi karena kita kesepakatan akhirnya semuanya bisa diputuskan sesuai yang ada di sekolah kami, Pak. Jadi tidak melulu dengan mati dengan keputusan yang ada di pusat. Jadi tidak hanya mengandalkan sesuai aturan, tapi kita juga mengandalkan nilai-nilai yang ada ya Bu ya. Terus ini Bu, langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan Bu bagaimana? Kalau langkah-langkah saya biasanya rapatkan dengan guru, Pak. Setiap mau kenaikan atau setiap hari Senin selalu mengadakan UTS dalam pelajaran. Itu biasanya untuk tambahan apa saja yang ada di situ. Terus kita buat rencana apa, terus nanti kita jalankan. Kalau sudah jalankan, saya evaluasi, saya tanya kalau memang bisa dijalankan, misalnya program baru apa ya gitu. Itu kalau memang sudah dilaksanakan dan sudah dievaluasi dan ternyata hasilnya baik ya saya lanjutkan, tapi kalau hasilnya tidak baik kita ganti strategi. Itu jadi kita melalui dengan guru maupun tim ya. Jadi berkolaborasi dengan guru ya, kayak rencana-rencana yang ada di sekolah gitu. Iya, saya selalu ada evaluasi gitu dari itu gitu. Rencana itu apakah sudah berhasil atau tidak. Mungkin kalau tidak berhasil nanti ada strategi baru yang melaksanakan hal itu gitu. Saya tanyanya kan setiap Senin, Pak. Jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kita nggak bisa menanyakan itu perkembangannya gimana, jalan apa tidak. Kalau sampai berbulan-bulan kan lupa. Berarti 1 minggu sekali ya? Setiap Senin. Jadi untuk terkait pengambilan keputusan, biasanya kan ada langkah-langkah pengujian. Itu ada pengujian pengambilan keputusan. Jadi tidak serta-merta langsung memutuskan suatu kasus atau suatu masalah, tetapi harus ada pengujian. Misalnya kita memperhatikan hal seperti tadi yang karakter yang Ibu sampaikan. Itu bagaimana langkah-langkah itu dalam menguji untuk pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengujian pengambilan keputusan, misalnya seperti yang tadi karakter anak ya Pak, seperti si Anu tadi, keterlambatan sih memang, tapi masih bisa dibina. Ya tetap kita pantau saja Pak. Iya perkembangannya saya tanyakan ke gurunya. Perkembangannya biasa gimana? Terus kemarin sudah dicoba jawaban tulis ternyata sudah bisa baca dan tulis, saya sudah berarti memang benar-benar. Jadi saya menyaksikan langsung benar-benar sudah bisa baca tulis ya itu langsung apa ya saya oke kan, berarti alhamdulillah kan Pak, itu sudah dari keputusan saya, jadi oke bisa dilanjutkan. Jadi Ibu semacam kayak supervisi lah ya Bu, supervisi, tapi artinya langsung ke guru ya, bertanya ke guru bagaimana perkembangan anak tersebut gitu. Oke. Terus ini Bu, untuk kira-kira hal yang efektif untuk pengambilan keputusan ini seperti apa? Hal efektif artinya misalnya ini keputusannya ini sudah sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, itu bagaimana Ibu dalam mengambil keputusannya? Saya mengambil keputusannya karena memang sudah sesuai, ya tidak terlalu menyimpang dengan yang aturan pusat, tapi juga harus dikolaborasikan dengan yang ada di sekolah kami, karena masing-masing sekolah kan beda-beda ya, gitu ya Pak. Ya saya diskusi dengan teman-teman, kalau memang itu sudah sepakat, maka kami mengambil keputusan dengan kesepakatan. Berarti atas kesepakatan guru-guru ya, sama akhirnya tidak pertama-tama Ibu memutuskan sendiri. Oh ya Bu, untuk tantangan Ibu ini dalam pengambilan keputusan, biasanya kan kita mengambil keputusan tidak ada tantangannya. Kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya saya mengambil keputusan itu sebetulnya ada sih Pak. Karena bagaimanapun saya harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang kita buat bersama. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti kita larinya misalnya tentang, kalau tentang nilai kan sudah ya dengan guru otomatis selesai. Tapi tantangannya kadang di sini itu merasa tidak puas ya, karena untuk mencapai nilai seperti
anak yang diluluskan maupun dinaikkan seperti pandemi kemarin, jujur hati saya nggak puas ya. Tapi karena peraturan harus, katanya saya sudah diskusi sama pengawas dan pengawas pun harus di sini harus naik, belum mampu harus naik ya gitu. Itu sebetulnya di hati saya kurang cocok ya. Itu bagian dari tantangan. Tapi berhubung ada tantangan seperti ini, ya maka dari itu para guru saya sarankan dikasih tambahan ke anak tersebut. Jujurnya kayak gitu, sebetulnya separuh hati saya itu kurang ikhlas ya gitu. Tapi berhubung ini merupakan tantangan juga, maka monggo lah guru diberi tambahan biar betul-betul layak untuk dinaikkan atau diluluskan. Ya bukan hanya sikap saja, tapi dia paling minimalnya bisa baca tulis. Ya itu minimalnya. Berarti artinya tidak hanya sebatas apa ya itu nilai yang dikedepankan, tapi juga mempertimbangkan yang lain ya. Kemudian tantangan dari ibu sendiri mungkin kurang merasa puas ya terhadap mungkin prestasi anak ya karena masa pandemi gitu. Nah, tapi memang di kurikulum Merdeka sekarang memang harus ya paling tidak ada sedikit perubahan perilaku saja sudah harus naik ya Bu ya sekarang. Iya Pak, betul. Ya. Itu kan yang sekarang ini kan mereka punya bakat di mana lah, mau dikembangkan. Mungkin di sisi lain dia mungkin setiap manusia kan diciptakan punya kelemahan dan kelebihan. Kita gali dia punya kelebihannya di mana. Jadi tidak hanya monoton kita mencari hanya nilai saja, tetapi juga kita mempertimbangkan yaitu menggali potensi anak. Jadinya bisa, oh iya ternyata punya kelebihan di sini. Kalau punya kelebihan kan kenapa kita enggak dukung kayak gitu loh Pak. Terus ini Bu mungkin dari paling murid atau dari pihak yang lain ada kira-kira ada tantangan atau mungkin kesulitan atau mungkin ada semacam kayak protes atau mungkin tidak puas terhadap sekolah ada tidak? Ya alhamdulillah di sini nggak ada komplain Pak. Paling 1-2 kemarin pernah menanyakan ini kesulitan yang ini dan itu kayak gitu, misalnya mempelajari ini kok kesulitan bagaimana. Nah itu kan saya senang justru kalau ada wali murid yang usul ataupun protes apa saja itu saya terima. Saya memberikan masukan bagi saya, berarti oh ya mungkin saya gurunya kurang ini dan itu kayak gitu. Justru saya kalau ada wali murid yang komplain di sekolah, saya senang, berarti dia sangat memperhatikan dan itu bagian dari untuk meningkatkan kemajuan daripada sekolah kami. Betul ya, berarti kalau ada semacam kayak usulan dari wali murid itu nanti akan bisa ditampung kemudian untuk perbaikan ke depan. Saya selalu Bagus sekali Bu. Terus kemudian untuk prosedur Bu, prosedur pengambilan keputusan prosedurnya atau langkah-langkahnya sebelum memutuskan sesuatu. Iya, langkah-langkah sebelum memutuskan sesuatu tadi ya. Saya pertama yaitu saya kumpulkan dulu semua guru. Kemudian di samping saya kumpulkan semua guru, saya lihat dulu, saya evaluasi yang setiap minggu saya tanyakan bagaimana itu. Kemudian saya kumpulkan seluruh guru. Setelah kita kumpulkan, lalu kita rapatkan bersama. Yang terakhir baru kita saling dibuka semuanya, masalah ini gimana, tanggapan mereka bagaimana. Kalau semuanya sudah, baru kita ambil keputusan bersama secara kesepakatan. Jadi dikumpulkan ya dulu ya Bu, dan digali bagaimana untuk rencana dalam 1 minggu itu atau mungkin rencana ke depan terkait dengan kegiatan sekolah gitu. Terus ini Bu untuk pengambilan keputusan biasanya kan ada yang membantu Bu. Nanti kira-kira siapa yang membantu itu dalam pengambilan keputusan? Ini yang membantu itu seluruh guru. Yang pertama itu yang pertama seluruh guru. Kemudian kalau ada yang lain lagi yang mungkin dari saya terima tetapan Pak, misalnya dari komite atau apa itu ya saya terima gitu. Misalnya masalah pembangunan, ini kan kita kebetulan mau dapat ada keliling, saya belum lapor ke komite tapi sudah pemberitahuan, cuman belum lapor kapan memulainya. Nah itu kayak seperti ini ke guru-guru juga sudah. Kemudian kita tinggal nanti ke komite kalau masalah yang di sekolah bukan hanya masalah siswa saja, kan masalah pembangunan juga itu saya harus
dengan komitmen, kerjasama dengan komitmen, dan tentu saja masyarakat sekitar karena nanti akan mengganggu si kedatangan keluar material itu. Jadi kita tetap mendapat bantuan juga dari lain kerjasama dengan sekolah. Jadi artinya ada yang membantu dari pihak sekolah yaitu guru, kemudian mungkin ada karyawan, kemudian juga kolaborasi dengan pemerintah gitu. Dan masyarakat sekitar. Oke, masyarakat sekitar terkait misalnya ada pembangunan gedung gitu. Terus ini Bu, untuk hal-hal yang kira-kira bisa diambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan, yang diambil pelajaran bahwa misalnya ada kasus seperti tadi yang Ibu sampaikan, anak yang memang harusnya tidak lulus tapi karena pertimbangan yang lain sehingga harus diluluskan, itu nanti untuk pelajaran untuk kasus-kasus yang selanjutnya itu bagaimana? Itu ya saya panggil orang tuanya Pak. Pertama kita panggil orang tuanya, kita beberkan semuanya seperti ini. Sebetulnya anak ibu untuk nilainya kurang memadai, kurang apa ya maksudnya? Maksimal ya kurang maksimal untuk anak ibu ya gitu. Saya panggil biasanya datang ibu sih Pak, bapaknya kerja. Iya betul. Nah terus mohon dukungannya sebelum ada ujian itu sudah saya panggil dulu. Kemudian tolong itu dibantu dibina. Tapi kita lihat sikap-sikap anak tersebut kan alhamdulillah tidak pernah melanggar aturan sekolah. Kemudian anaknya karakternya bagus lah. Ya, kadang biasanya sering menolong, apa saja menolong teman, bukan berarti menolong memberikan jawaban ya, tidak, tapi misalnya ada apa kayak gitu jatuh saja langsung jawab. Contoh di anak tersebut punya jiwa sosial di sana. Nah, karena sikap-sikapnya baik, tapi ada kelemahannya ya. Biasanya kayak gitu sih, ada sikapnya dia memang baik. Pulpen jatuh aja, pulpennya jatuh gitu. Terus apa salaman, dia sangat sopan biasanya. Itu kelebihan yang muncul. Sementara di sisi IQ-nya memang agak rendah, tapi kan didukung oleh yang lainnya. Tapi dia juga biasanya punya kelebihan lagi, bukan yang katakan tapi biasanya punya kelebihan keterampilan apa-apa. Itu jadi untuk pertimbangan kami setelah orang tuanya dipanggil, kemudian tolonglah nanti kalau nanti sudah bisa maksimalkan belajarnya anak. Saya beri nasihat dulu agar dipantau betul-betul. Nah, terus anaknya tersebut alhamdulillah nurut sama orang tuanya, walaupun tetap masih kurang saja ya, karena memang dia akhirnya sangat rendah. Mungkin dia short memory, saat dia menerima itu dia bisa, tapi besok sudah lupa. Itu yang menyebabkan dari nanti kalau memang sudah bisa, ya memang pantau betul-betul kalau sudah ada perkembangan. Paling enggak dia ada perkembangan, ada perubahan menjadi lebih baik. Itu ada peningkatan sedikit saja itu saya senang. Nah, dengan adanya peningkatan tersebut, makanya diluluskan, tapi dengan pertimbangan itu tadi ada perubahan, walaupun perubahan sedikit atau peningkatan sedikit. Jadi adanya perubahan perilaku walaupun sedikit itu menjadi dan perilaku saja Pak, tadi dalam pelajaran berarti dia betul-betul mau tekun belajar dan ada peningkatannya. Sebenarnya tekun belajar, tapi karena masalah ilmunya yang rendah ya Bu ya. Tapi kan ada peningkatan. Ya tetap ada peningkatan, itu sudah merupakan suatu keberhasilan ya. Ini terima kasih sekali Bu atas waktunya. Saya bisa mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan di Matematika. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Sama-sama Pak, demikian juga saya juga mohon maaf seandainya nanti di dalam wawancara tadi itu banyak kesalahan apa yang kurang berkenan bagi Bapak. Saya mohon maaf karena itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu ya Pak. Tidak apa-apa Bu, saya terima kasih sekali. Jadi saya memiliki wawasan Bu terkait pengambilan keputusan Ibu, sehingga nanti menjadi gambaran saya kayak untuk ke depan.
Sebelumnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.